Wilford Cahill, umur 36 tahun, yang gagah dan berwajah cakep adalah petani terkaya di Provinsi Cape Town, Afrika Selatan. Ia ditemukan tewas di tempat tidurnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 1978. Yang menemukannya adalah istrinya sendiri yang bernama Laura, seorang wanita rupawan berusia 32 tahun. Laura heran karena suaminya tak juga muncul pada saat sarapan. Menurut tradisi tempat itu, suami istri Cahill tidak berbagi tempat tidur. Mereka mempunyai kamar sendiri-sendiri yang terpisah. Jadi tak mengherankan bila Wilford baru 8 jam kemudian ditemukan. Hanya beberapa minggu yang lalu, dokter pribadi keluarga Cahill, yaitu Dr. Ian Barton, memeriksa kesehatan Wilford. Karena tugasnya membuatnya harus bergerak ke sana kemari, justru Wilford dinyatakan ada dalam keadaan puncak. Dr. Barton pernah mendengar gosip-gosip di sekitar daerah itu. Semula tak digubrisnya, sampai muncul kematian tanpa sebab yang jelas itu. Dengan rasa penyesalan yang sejujurnya, Barton menjelaskan pada janda Cahill bahwa ia tak mungkin mengeluarkan sertifikat kematian suaminya. Ia malah menyarankan untuk menghubungi kantor pemeriksa mayat di Cape Town. Ia merasa tak perlu sekarang menyebut-nyebut polisi. Kalau pemeriksa mayat sependapat dengannya, otomatis polisi akan dipanggil. Dari kantor pemeriksaan mayat Cape Town, datanglah Dr. Peter Drysdale. Maya diperiksanya sebentar. Peter mengatakan harus dilakukan otopsi. Dari pihak Cape Town Police Department of Criminal Investigation, datang Inspektur Brian Harrison dan Session Detektif Morton Beckley. Menjawab pertanyaan polisi tentang penyebab kematian korban, Peter memperkirakan Wilford mati diracun. Karena merasa kurang suka, Inspektur meminta Sersan untuk mendatangkan bantuan dari kantor polisi. Dalam waktu singkat, tempat itu dipadati para penyelidik. Mayat Cahill sedang dalam perjalanan menuju tempat penyimpanan mayat di Cape Town, di mana Dr. Drysdale segera memulai pemeriksaan meskipun hari itu adalah hari Minggu. Janda serta anak tunggal Cahill, yaitu Carol yang umur 8 tahun, tak berhenti menangis. Carol menumpahkan air matanya karena ia kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Air mata Laura pun pahit dan murni, tetapi apakah itu karena kehilangan suami atau karena sebab lain, sulit dijelaskan. Para penyelidik sengaja mereka-reka beberapa hal yang bisa memancing tangis setiap janda. Para penyidik itu mula-mula mengambil botol bir kosong dari peti di gudang dapur yang menurut laporan laboratorium kepolisian jelas mengandung strychnine. Jumlahnya sangat memadai untuk membunuh semua tikus di lumbung-lumbung pertanian. Ketika menggeledah kamar Laura, mereka menemukan sebundel surat yang menimbulkan kecurigaan. Mungkin itu duplikat surat-surat Laura yang sudah dikirimkannya, atau mungkin juga surat-surat asli dari kekasihnya. Ternyata surat-surat itu memang diperuntukkan bagi kekasihnya. Semuanya diawali dengan beloved, sweetheart, dearest darling, dan lain-lain nama panggilan kesayangan. Sayang sekali tak ada petunjuk kepada siapa surat-surat itu dialamatkan. Menurut Laura, surat-surat tersebut ditujukan kepada kekasih yang cuma ada dalam khayalannya. Orangnya sendiri belum pernah dan tak akan pernah ada. Keterangan Laura tersebut tidak meyakinkan polisi. Tak jadi soal dia mau memberikan nama laki-laki itu atau tidak, kata inspektur polisi. Kalau mereka mengadakan kontak di daerah sekitar sini, para pegawai dan pembantu pertanian akan tahu siapa laki-laki itu. Tak mungkin ia bisa tetap merahasiakannya, tambah inspektur. Buster Dickens, umur 44 tahun, penanggung jawab mekanis untuk pemeliharaan mesin-mesin pertanian, melapor telah melihat secara kebetulan majikannya sedang bersama-sama kekasihnya beberapa kali. Kelihatannya mencurigakan. Dickens tak melapor tingkah laku Laura pada majikannya karena bagi dia hal seperti itu bukan urusannya.
Di situ dia dibayar untuk memperbaiki mesin-mesin pertanian. Melanie Ngono yang berumur 16 tahun, pembantu berkulit hitam yang mengatur tempat tidur dan pekerjaan rumah tangga lain di gedung utama, tak mengatakan apa-apa mengenai skandal nyonyanya. Dia akan dicaci maki kalau menyebarkan rahasia ini. Seorang manajer pertanian bertubuh menarik berusia 30 tahun mulai bekerja pada Cahill pada bulan Mei tahun 1974. Namanya Dennis Harston, yang punya gelar dalam pengelolaan pertanian, datang ke Cape Town dari Johannesburg. Ia pandai dan meyakinkan. Tidak hanya itu, ia datang sebagai bujangan dan di situ sukses besar dalam bidang percintaan. Seminggu semenjak kedatangannya, dia berkenalan dengan Dorothy Exquisite, putri seorang petani rajin. Mereka bertemu dalam sebuah pesta dansa. Dorothy Exquisite dikaruniai kecantikan yang menyenangkan, dengan rambut pirang berombak keemasan, wajah kekanak-kanakan lembut seperti bintang film kanak-kanak, serta tubuh yang indah. Ia gadis tercantik di daerah pertanian itu. Dennis segan membuang waktu. Mereka segera menikah pada bulan Agustus tahun itu juga. Pasangan ini mendiami sebuah rumah anggun kecil yang letaknya 1/4 mil dari gudang utama. Setahun kemudian lahir Cynthia, putri mereka yang kini usianya sudah 5 tahun dan sangat mirip ibunya. Semua itu membuat inspektur bersedih. Apalagi sebetulnya yang kurang? Jawabannya adalah istri majikannya, atau juga pertaniannya. Laura Cahill adalah satu-satunya pewaris harta suaminya. Setelah Wilford meninggal, sekarang semua menjadi miliknya. Kalau dia mau menikah lagi, bisa jadi hak milik itu berpindah ke tangan suami barunya. Laura sendiri cantik, berbaduan yang amat menggoda. Kalau dipikir-pikir, kata inspektur, Laura tidak mempunyai motif yang kuat. Otomatis dia pewaris tunggal kekayaan Wilford dan bisa memperoleh kepuasan seks apapun dari Dennis Harston. Kematian suami tak memberinya keuntungan lebih apa-apa. Ketika disodai berbagai pertanyaan dalam ruang terpisah di kantor polisi Cape Town, Dennis Harston dan Laura menyangkal keras tuduhan mereka terlibat dalam peristiwa pembunuhan Cahill. Ketika dihadapkan pada pernyataan pembantu dan para pegawai mereka, keduanya mengakui telah berhubungan sejak September 1977. Saat itu, Cynthia terkena penyakit campak. Ibunya panik dan menyuruh Denny memanggil Dr. Barton. Waktu menunjukkan pukul 22. Karena di rumah Harston tidak ada pesawat telepon, ia pergi meminjamnya ke gedung utama. Di tempat itulah ditemuinya Laura seorang diri. Wilford Cahill pergi menghadiri konferensi pertanian dan rencananya akan pulang sehari sesudahnya. Pernah sebelumnya Laura Cahill mengaku pada Dorothy Harston yang datang ke gedung utama seminggu sekali untuk mengasih ujian bahwa ia adalah seorang istri yang disia-siakan suaminya. Ia hampir tak tahu lagi bagaimana itu seks. Kemudian saat Dennis datang, Laura menceritakan yang sama padanya. Bedanya kali ini Laura berharap Dennis mau melakukan sesuatu. Wilford begitu sibuk dengan urusan pertanian, sampai-sampai tiba di rumah selalu sudah malam dan dalam keadaan letih. Ia lalu minum 2 botol bir dan tidur lelap. Hari-hari rutin inilah yang mengusik Laura. Pada malam pertama itu, Dennis Harston tidak pulang ke rumahnya sampai pukul 1 lewat. Dia memberi alasan kepada istrinya bahwa dia tidak bisa menemukan Dr. Barton di mana-mana. Barulah keesokan paginya dia menelpon dokter tersebut yang segera datang. Dorothy tidak menaruh curiga apa-apa. Sejak malam itu hampir setiap hari Hudson datang ke gedung utama untuk tugas menyenangkan Laura di sore hari. Dengan situasi begini dan bahwa hampir tak ada orang lain yang menyentuh lemari es di dapur gedung utama di mana Cahill menyimpan birnya, inspektur berharap agar segera ada pengakuan. Rupanya ia terpaksa kecewa. Baik Laura Cahill maupun Dennis Harston tak mau mengaku terlibat sedikit pun dalam kasus kematian Wilford Cahill. Dengan berlinang air mata, mereka bersumpah tak pernah terlintas ide untuk menikah, apalagi
merasa Wilford merintangi hubungan mereka. Tak ada apa-apa kecuali daya tarik seks, tutur Dennis dengan bercandaan mata. Saya mencintai Dorothy untuk selamanya. Saya cuma terlena. Lagi pula ia istri majikan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Normalnya, kata inspektur kepada Sersan, kalau kau mempunyai dua tersangka yang menceritakan kisah mereka yang sudah mereka atur sebelumnya, lalu menanyai mereka secara terpisah, kau akan mendapatkan ada saja bagian yang terlupa mereka katakan. Lalu kau bisa memainkan kontradiksinya, sampai akhirnya mereka terpancing mengatakan yang sebenarnya. Tapi lain dengan kasus Kyle Hudson. Cerita mereka tak berubah-ubah seujung rambut pun. Beberapa kali pun kita mengulang-ulangnya. Rasanya memang lucu, kata Sersan. Apa Anda pikir bahwa kalau mereka repot-repot mengarang cerita itu lalu yang mereka lakukan semuanya berbeda? Membunuh Wilford sampai mereka memasukkan berbagai alibi untuk mereka sendiri atau sesuatu. Mestinya mereka sudah menyadari bahwa Barton tak akan bersedia mengeluarkan sertifikat kematian dengan situasi seperti itu. Seharusnya, kata inspektur, mereka berdua berpendidikan tinggi, orang-orang yang pandai. Sukar mempercayai bahwa mereka akan meracuni Cahill dengan sesuatu yang begitu terang-terangan seperti strychnine, lalu membuang botol bir yang mengandung racun itu sembarangan ke kotak sampah. Cuma orang bodoh yang bisa melakukan begitu. Untuk beberapa lama tak ada yang bersuara. Banyak pegawai Cahill di pertanian itu yang bodoh, kata Sersan kemudian. Tapi kalau yang biadab saya tak begitu tahu. Cahill adalah seorang pekerja keras, amat serius dalam setiap aspek bisnis pertaniannya. Tak mudah orang bekerja dengannya. Dia baik hati dan logis terhadap pimpinan umumnya. Tetapi juga banyak menuntut dari pekerjaannya. Bahkan Buster Dickens tak bekerja cepat dan sekeras yang diinginkannya. Di samping itu, menurut catatan yang ada tentang Dickens pernah 2 kali diskors karena memukul pegawainya. Dengan temperamen yang kejam dan reputasinya seperti pendendam, bisa saja dia tega meracuni majikannya dengan strychnine. Dia pun tak akan sulit menyelinap masuk ke dapur gedung utama tanpa terlihat. Inspektur ragu-ragu untuk menahan dan menaik Dickens secara resmi karena tak ada alasan kuat. Mengapa baru sekarang dia membunuh majikannya? Padahal hubungan mereka sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia sudah bekerja pada Cahill selama 7 tahun. Kita pun tahu Nyonya Cahill dan Hudson tak melihatnya dalam rumah pada hari kejadian tersebut, tutur Sersan. Kecuali kalau mereka benar melindungi sesama kawan, paling ia seharian berada di rumah. Bisa saja waktu itu pembantu ada di loteng, kata inspektur. Lalu laki-laki tersebut menyelinap ke dapur, mencampurkan strychnine dalam bir dan membereskannya tanpa tahu pembantu wanita itu. Waktu yang dibutuhkannya hanya beberapa menit. Kita lihat saja nanti, kata Sersan. Saya pergi dulu sebentar dan akan kembali bersamanya. Tanpa diduga siapapun, Melanie Ngono tegas-tegas menyatakan bahwa dia melihat Buster Dickens masuk ke rumah pada sore kejadian. Dia kelihatan seperti maling, kata gadis itu. Saya rasa dialah yang membunuh Tuan Wilford. Buster Dickens segera ditahan dengan tuduhan tersangka pembunuhan. Ketika dihadapkan pada pernyataan Melanie Ngono, Buster Dickens menjawab, dia tak berada di dalam rumah maupun sekitarnya pada tanggal 12 Agustus itu. Dia sanggup membuktikannya. Melanie jelas mencoba melibatkannya dalam kesulitan karena Dickens pernah menangkap basah Melanie sedang mencuri beberapa bulan yang lalu dan merangkait gadis itu. Buktikan, kata inspektur. Buktikan bahwa Anda tidak berada di sekitar rumah pada saat kejadian. Buster Dickens membuktikan dia bekerja dengan sekelompok pegawai lain dan 2 petani tetangganya di daerah lain sekitar 8 km dari tempat itu sepanjang hari. Ia baru sampai di pertanian pada saat Cahill menengguk bir beracunnya. Lebih-lebih lagi bisa ditunjukkan bahwa Dickens tidak meracuni 2 botol bir Wilford yang diminum sore itu. Kedua botol itu berasal dari peti baru yang dibawa sendiri oleh Wilford sekembalinya dari kota. Bir itu diberi racun pada sore hari, dia minum atau sudah diracuni ketika dia mengambil peti tersebut dari kota. Gadis itu mengurusi seluruh rumah tangga termasuk dapurnya, kata inspektur pada Sersan. Dickens mengetahuinya waktu mau mencuri, mungkin Cahill tahu juga, dan
menghajarnya seperti apa yang dilakukan Dickens. Lalu gadis itu ingin Dickens digantung karena melakukan kejahatan, kata inspektur. Aku ragu, kata inspektur lagi. Gadis itu masih begitu muda dan sederhana. Kalau begitu Dickens mesti berterima kasih pada kemunculannya. Kebetulan sekali dia punya alibi, kata Susan. Kita bisa menahan Laura dan Hudson. Mereka punya motif, kesempatan, dan tak punya alibi. Betul, kata inspektur. Aku berada dalam posisi sulit. Tidak bisa menahan orang yang dicurigai, tapi boleh menahan orang yang tidak dicurigai. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita tanyai si Melanie Ngono, dan kalau tak berhasil, kita serahkan semuanya kepada kantor penuntut. Melanie ternyata begitu keras kepala, seperti yang dikhawatirkan inspektur. Dia mengaku cuma berbohong melihat Dickens memasuki rumah dengan diam-diam, tapi membenarkan ucapan Dickens yang menangkapnya basah sewaktu hampir mencuri, meskipun dia tidak merasa bersalah. Dia bahkan mengakui tahu kebiasaan majikannya minum bir 2 botol setiap malam sepulang kerja, karena tugasnya adalah menyimpan bir itu dalam kulkas. Tetapi pada hari kejadian dia tidak melihat sesuatu yang aneh dengan botol bir itu. Dia juga yang melemparkan botol-botol tersebut ke tempat sampah malam itu setelah majikannya pergi tidur. Ada fakta yang menyerahkan polisi sampai saat ini. Tidak ada sidik jari selain sidik jari Wilford Cahill. Melanie membantah tak menyukai Cahill karena memang ia jauh lebih menyukainya daripada Laura yang sering mencaci maki. Dia diuji sekali lagi. Ternyata Melanie dengan mudah bisa membuka tutup botol, tapi tak bisa menutupnya kembali. Melanie disodori kotak yang diberi label Steinine, tetapi sebenarnya berisi tepung jagung dan disuruh mencicipinya. Tanpa ragu-ragu Melanie mengecapnya. Ditanya apa itu Steinine dan di mana bisa didapatkan, dia menjawab pernah mendengar tentang itu. Biasa digunakan untuk membunuh tikus, tapi melihatnya dia belum pernah. Tindak tanduknya yang begitu lugu kekanak-kanakan membuat inspektur berkesimpulan bahwa dia sedang berhadapan dengan kriminal yang amat lihai. Seorang aktris yang cerdik, atau memang Melanie bicara sejujurnya. Dihadapkan pada pilihan sulit begini, satu-satunya kemungkinan tinggal menghadapkan Laura Cahill dan Dennis Hudson ke kantor penuntut umum dengan rekomendasi resmi bahwa mereka terlibat pembunuhan dan persekongkolan menjalankan pembunuhan. Pernyataan bersalah seperti itu sama dengan hukuman mati, dan ini hampir tak mungkin dihindarkan. Benar memang, tak ada bukti nyata mereka yang melakukannya, dan tak ada yang mau mengaku atau mencoba saling menyalahkan. Walaupun demikian, penuntut merasa kasus ini cukup bisa membuktikan kesalahan mereka. Mereka sendiri yang mengaku berkasih-kasihan. Keduanya bisa saja memasukkan strychnine ke dalam botol dan menutupnya kembali tanpa berbekas. Dua-duanya sanggup mengajukan alibi. Selain itu tak ada orang lain yang bisa dicurigai kecuali satu, bahwa kemudian pada tanggal 1 September Nyonya Dorothy muncul di kantor Inspektur Harrison untuk menyampaikan suatu bukti. Dorothy Harrison tidak segera mengatakannya, tapi terlebih dulu bertanya bagaimana keadaan suaminya di kasus ini. Semula Inspektur Harrison enggan mengatakannya, tetapi karena didesak, ia menjawab sedikit sekali kemungkinan Dennis bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-31-nya. Wanita itu menganggukkan kepalanya seolah sudah tahu itulah jawabannya. Matahari pagi berkilau masuk menembus jendela kantor, membuat rambutnya yang pirang berombak menjadi seperti lingkaran emas di sekitar wajah mudanya yang sempurna. Dennis tidak membunuh Cahill, ucapnya perlahan dengan suara dalam. Sayalah pembunuhnya. Kemudian dia merangkan betapa sebetulnya dia menjadi curiga ketika suaminya berusaha tidak bisa mendapatkan Dr. Barton untuk Cynthia yang terserang campak. Keesokan harinya waktu dokter datang, Laura menyampaikan bahwa mereka tak berhasil menemunya semalam. Dokter mengatakan keheranannya karena semalaman ia tidak pergi kemana-mana. Tak sampai seminggu kemudian Dorothy datang ke gedung utama. Bukan pada hari Kamis seperti biasanya, tapi pada hari Senin. Dia mendengar di loteng ada suara orang sedang bercinta. Dengan merayap dia naik membuka kamar tidur sedikit dan terlihat suaminya sedang bermain cinta dengan Laura Cahill yang tak menangkan apa-apa di tempat tidur. Sejak saat itu, yang ada dalam benaknya hanya balas dendam. Tetapi baru setahun kemudian timbul ide untuk meracuni suami Laura, supaya Laura nantinya dipersalahkan dan dihukum gantung.
Tentu saja Dorothy mengetahui kebiasaan minum Wilford di malam hari dan dengan mudah dia menyusup ke dapur sore itu, menemukan strychnine pada salah satu botol dan menyegelnya kembali. Tidak ada yang melihat saya, katanya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya. Satu yang tidak terpikirkan oleh saya bahwa Dennis akan dicurigai. Saya mencintainya meskipun dia punya skandal dengan Laura Cahill. Kalau dia dihukum mati, saya akan kehilangan segalanya. Lebih baik saya mati juga. Dengan pengakuan ini, inspektur tidak punya pilihan lain kecuali mencabut tuduhannya terhadap Dennis Hudson dan Laura Cahill, dan mengajukan tuduhan terhadap Dorothy yang tak mengubah setiap detil ceritanya. Tetapi tetap sulit bagi inspektur untuk percaya. Bagaimana mungkin saja pengakuan Dorothy sengaja untuk menyelamatkan suaminya dari tiang gantungan? Ibu ini tetap bertahan pada pengakuannya, dan pada bulan Februari tahun 1970 ia diajukan ke pengadilan. Keraguan yang menyerang inspektur juga rupanya mengganggu pengadilan, karena ternyata kemudian meskipun dinyatakan bersalah, Dorothy diberi keringanan. Dia mendapat hukuman penjara selama 20 tahun.